kasus di kelas katanya sampai marah-marah. Apa lagi nih? Wah benar ya. Coba bisa ceritakan apa yang terjadi di kelas tadi. Ya awal mulanya sih aku ada beda kelas kan. Nah aku disuruh bikin minuman sama teman-teman sekelas. Udah itu, udah kan jadi itu. Aku ada di parkiran dan WA teman-teman aku suruh bantuin aku kan, lumayan berat. Tapi mereka nggak datang gitu, malah mereka mau jajan gitu. Aku ngangkat sama adik aku Meli berdua, jadi aku kelas langsung marah-marah ke mereka gara-gara nggak ngebantuin aku dan nggak menghargain aku gitu. Aku maunya mereka itu bantuin aku gitu, mereka nggak bikin, nggak ngebantuin juga, bantuin inilah gitu. Jadi aku marah-marah ke mereka, kenapa sih nggak ngebantuin aku gitu kan. Sama kenapa nggak ada satupun yang ngebantuin aku gitu. Dari sana mereka juga bilang agak lumayan nyakitin hati aku juga gitu. Mereka bilang apaan sih pikiran segitu ya. Menurut aku bukan masalah pikiran segitu, tapi mereka harus menghargain aja gitu ya. Gitu. Ya, berarti ini berawal dari tugas yang diberikan oleh guru dan itu tugas kelompok ya. Nah, dan Mela berpikiran bahwa yang namanya tugas kelompok harus dikerjakan bersama gitu ya. Nah, akhirnya karena tidak dikerjakan bersama, Mela ngerasanya hanya mengerjakan sendiri dan muncullah marah-marah. Terus berkata-katanya gimana? Berkata-katanya lumayan agak kasar. gitu ya. Oke. Ibu dapat memahami apa yang Mela rasakan ya. Mela merasakan kerja sendiri gitu ya, sehingga Mela muncul perasaan marah gitu ya. Pada saat itu yang berlebihan kepada mereka. Ibu bisa merasakan memang kadang-kadang kalau kita sudah titik puncak apalagi capek gitu, kita pun pernah gitu ya, ibu pun pernah mengalami hal seperti itu gitu. Nah, tapi pada saat sekarang, kalau kita sekarang kan udah tenang ya, nih kita runut kepada kejadian lalu yang pernah terjadi. Menurut Mela, pada saat Mela akhirnya lepas kontrol nih, marah-marah, berkata-kata kasar, menurut kamu itu tindakan yang seperti apa? Tindakan salah juga sih ya, karena aku emosi juga kan. Mungkin mereka juga sakit hati sama omongan aku gitu, tapi ya mereka juga harusnya mengerti aku juga gitu kan. Emang aku posisinya capek di sana kan, sama lelah juga kan gitu. Jadi wajar aja sih aku emosi gitu, tapi emang itu tindakan salah. Mela ingin memperbaiki tindakan yang salah tersebut. Menjadi pengen bagaimana pada saat emosi? Pengen yang lebih baik gitu, bisa mengontrol emosi juga gitu kan, biar enggak teman-teman aku enggak ada salah paham juga kan gitu sama sikap aku gini gitu. Nah, menurut Mela kira-kira keyakinan apa nih yang sama-sama kita langgar? Yang Mela langgar, saya yang teman-teman langgar, keyakinan apa? Keyakinan apa ya? Ya itu dia ibu. Yang saling menghargai itu. Yang saling tidak menghargai gitu. Tidak menghargai hasil kerja keras yang Mela lakukan ya. Oke, nah ini berarti kita bisa menyepakati, artinya pada saat kita sudah mengetahui bahwa keyakinan saling menghargai itu harus saya pegang. Artinya ketika kita sekarang emosi pun berarti kita harus bisa mengontrol emosi. Kenapa? Karena kita pun harus menghargai perasaan orang lain gitu ya. Karena bisa jadi pada saat kita marah-marah, berkata kasar, maka pun sakit hati oleh orang kita, meskipun sebetulnya kita loh benar-benar sakit hati itu kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti di kesempatan selanjutnya Mela bisa ngobrol baik-baik dengan teman ya. Kadang-kali mungkin kalau Mela sampaikan dengan baik-baik, mereka pun paham atau mungkin bahkan bisa jadi mereka mengakui kesalahan mereka, bahwa mereka itu tidak membantu Mela untuk kerja kelompok ini. Itu yang Mel ya bisa lebih mengontrol emosi sejak sekarang misalnya reaksi. Dan memang yang paling inti
dengan apa kira-kira yang dilanggar tuh? Saling menghargai waktu mungkin ya? Ya, saling menghargai waktu. Oke, berarti di sini satu sisi Iren harus menghargai waktu Iren sendiri, dan Iren juga butuh untuk komunikasi sama mama ya? Iya. Komunikasi sama mama juga biar mama juga bisa menghargai waktunya Iren, dan Iren pun butuh untuk komunikasi dengan teman supaya teman juga saling menghargai waktu. Dan alhamdulillah sekarang udah enggak kan ya kalau teman ya. Nah kalau untuk mama mungkin nanti bisa dikomunikasikan ya, biar pagi-paginya nggak terlalu ribut, atau mungkin Iren bisa komunikasi dengan mama supaya dilakukannya kamarnya misalnya. Udah sekarang jadi urus aja sama mama lagi. Oh gitu. Jadi aku nggak Jadi sekarang udah kontak kesayangan nih. Ya, makasih banyak ya Bun ya atas waktunya sudah datang di sini. Ya, boleh ke hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melata Liana. Dengan berceritanya tadi saya menjadi lega dan bisa sharing cerita bersama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren. Setelah bercerita, tadi saya lebih lega dan bisa sharing kepada Ibu Murna. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum.